miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut di jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, maka di jalan kamu akan dihukum bayaran. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagaikan panas yang selalu ada, dan bagai gerimis yang selalu membayar. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau, tertuju ke dada kita atau tertuju ke dada mereka sendiri. Cecep, Aceng, dan Jaka duduk di pematang sawah dengan wajah lesu memandang padi yang menguning tak sempurna. Padi-padi ini seolah tak mau tumbuh. Sudah berapa musim bisa begini, Jaka? Sudah 3 musim, Cecep. Harga pupuk semakin mahal. Hasil panen pun semakin sedikit. Anak-anakku pun sudah beberapa hari ini jarang makan nasi. Aku pun sama, Cecep. Utang di warung masih ada. Kalau begini terus, apalah nasib kita nanti? Tidak, anakku sudah 2 bulan tak sekolah. Sepatu pun tak mampu kubelikan. Kadang aku merasa gagal jadi ayah. Jangan bicara begitu, Cecep. Kita semua di sini sama. Pemerintah hanya janji-janji, tapi tak pernah benar-benar melihat kita. Mungkin bagi mereka, kita ini hanya sebuah angka di laporan. Lalu tiba-tiba Cecep jatuh pingsan. Cecep, Cecep, Aceng, tolong bantu aku. Ya. Di rumah sakit, Jaka dan Aceng membawa Cecep yang masih lemah, disambut dengan suster Adel yang tergesa-gesa. Ada apa, Pak? Siapa yang sakit? Teman saya, Sus. Tadi tiba-tiba pingsan di sawah. Cepat baringkan di sini. Baik, Sus. Bapak, Ya, mohon Sus. maaf. Sebelum tanda tangani, tolong urus administrasi tas dulu ya. Sudah Baik, aturan Sus. rumah sakit, Pak. Aceng, aku ke kasir dulu ya. Oke, Jaka. Jaka berjalan ke kasir, bertemu dengan Bu Putri, seorang kasir di rumah sakit tersebut. Ada yang bisa saya bantu, Bang? Saya mau daftar rawat inap teman saya, Bu. Tapi saya tidak punya uang untuk sekarang. Karena kami gagal, Bu. Mohon maaf, Pak. Aturan rumah sakit harus ada pembayaran awal. Mungkin bisa pinjam keluarga dulu. Keluarga kami semua juga petani, Bu. Untuk sekarang ini tidak ada yang bisa membantu kami. Jaka kembali ke suster Adel tengah menunduk lesu. Maaf, Bu Suster. Kami tak bisa membayar. Apa boleh teman kami ini dirawat jalan saja? Baik, Pak. Kami hanya bisa bantu sebatas ini. Semoga lekas sembuh, Pak. Baik, Suster. Terima kasih. Assalamualaikum. Dek, ini makanan buat Cecep. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, makan dulu. Coba bisa. Ayo cuma ini kamu buat. Chris dan Siska, 2 orang pemerintahan, mengetuk pintu dengan keras bersama aparat di belakangnya. Ada apa ya? Selamat pagi. Di sini kami dari kantor pemerintahan desa. Kami ingin mengingatkan bahwa sawah yang telah kalian garap bukanlah hak milik kalian, karena itu tidak ada surat hak miliknya. Sawah itu kan digunakan untuk membuat proyek. Segera sekosongan. Bagaimana bisa? Sawah itu sudah digarap keluarga aku sejak aku kecil. Hanya kami tak punya surat, kalian seenaknya mengusir kami. Kami ini hanya petani, Bu. Kalau sawah itu diambil, kami mau makan apa? Kami juga hanya menjalankan tugas. Itu sudah sesuai aturan yang berlaku.
Tolong Bu, ayahku sakit. Tapi tak punya tempat lain. Kalau tidak mau pergi, kami akan mengambil tindakan tegas. Kalian bilang ini aturan. Tapi aturan ini hanya untuk kami rakyat miskin. Kalau tidak punya bukti kepemilikan, jangan harap bisa bertahan di sini. Dua orang pemerintahan dan aparat pergi meninggalkan rumah Cecep dengan suasana yang sangat geram. Cecep, Cecep, Ya, ayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah. 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 Jaka dan Aceng mendatangi Bu Cika, seorang pengacara di sebuah firma hukum. Oh, di sini kita. Iya Pak, silakan. Ya, Bu. Ada masalah apa Pak? Kita tolonglah kami, Bu. Sawah kami diambil paksa. Kami juga tidak punya SHN. Tapi tanah itu warisan, Bu, dari nenek moyang kami. Saya akan coba bantu Pak, tapi tanpa surat, posisi kalian memang sulit. Kita harus cari saksi atau bukti lain. Kami hanya ingin keadilan, Bu. Kami hanya ingin hidup layak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Baik, Bu. Terima kasih. Cecep telah tiada. Ayah, ibu, kalian sudah pergi. Aku sendiri di dunia ini. Tapi aku akan terus hidup meski dunia tak adil pada kita. Beginilah nasib orang-orang miskin yang seringkali ditinggalkan, didera ketidakadilan, namun tetap bertahan meski dunia seakan menutup mata. Semoga suatu hari suara mereka tak lagi diabaikan dan keadilan benar-benar berpihak pada semua insan. Kayak iya silakan. Udah. Ya, terus sama Aceh. Dan lumut Biar masuk. Iya silakan.